laporan studi kasus, permasalahan, kesalahan prosedur kerja dan kesehatan, serta keselamatan kerja, program studi ilmu kelautan, Universitas OSO, oleh saya sendiri, Hendy Santoso. Pendahuluan, program studi ilmu kelautan di Universitas OSO memiliki tujuan dan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman mendalam tentang kelautan, ekosistem perairan, serta teknologi yang diterapkan dalam bidang kelautan dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang diterapkan dalam bidang kelautan dan lingkungan dilakukan dengan berbagai metode, termasuk kuliah di kelas, praktikum di laboratorium sains dan kelautan, laboratorium komputer, serta kegiatan praktikum lapangan yang dilakukan di beberapa lokasi strategis seperti Pulau Lembung Hutan, Pulau Pelapis, dan daerah mangrove di Sungai Kakap. Permasalahan kesalahan prosedur kerja. Kesalahan prosedur kerja adalah salah satu permasalahan utama yang sering muncul di program studi ilmu kelautan Universitas OSO. Permasalahan ini terjadi ketika mahasiswa dan staf tidak mengikuti prosedur yang dilakukan atau diterapkan atau tidak menjalankan prosedur yang benar sesuai dengan standar yang ada. Dalam konteks perkuliahan yang melibatkan laboratorium dan kegiatan lapangan, kesalahan prosedur kerja dapat terjadi dalam berbagai aspek, baik dalam laboratorium sains dasar kelautan, laboratorium komputer, maupun dalam kegiatan praktikum lapangan. Prosedur tidak terstandarisasi. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah tidak adanya standar operasional yang jelas atau SOP yang diperbarui sesuai dengan kemajuan teknologi dan metode yang terkini. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi prosedur. Prosedur kerja yang telah ada seringkali tidak disosialisasikan dengan baik kepada mahasiswa dan staf, terutama untuk kegiatan lapangan yang memerlukan keterampilan praktis yang lebih tinggi. Tanpa pelatihan cukup, mahasiswa mungkin tidak tahu cara yang benar dan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kemudian, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap prosedur yang ada. Terkadang prosedur yang ada tidak dievaluasi dan diperbarui serta secara berkala. Ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Seringkali prosedur yang ditetapkan di lapangan tidak sepenuhnya selaras dengan teori yang dipelajari di kelas. Misalnya, mahasiswa mungkin mempelajari tentang dasarnya penting menjaga kebersihan dan prosedur alat, tapi tidak tahu cara mengimplementasikan prosedur tersebut di lapangan, dalam kondisi yang lebih dinamis dan kurang terkontrol. Permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja. Masalah kesehatan kerja dan keselamatan kerja adalah isu serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih di program studi ilmu kelautan, terutama karena kegiatan yang dilakukan melibatkan risiko-risiko tertentu baik di laboratorium maupun di lapangan. Banyak kegiatan yang memerlukan kerja di ruangan, di lokasi-lokasi memiliki kondisi alam yang ekstrim serta penggunaan alat-alat dan bahan yang kimia yang berbahaya. Kondisi lapangan yang ekstrim, kegiatan praktikum lapangan yang dilakukan di lokasi tertentu seperti Pulau Lembung Hutan, Pulau Pelapis, dan daerah mangrove Sungai Kakap sering kali menghadapi kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Cuaca ekstrim, misalnya hujan deras, angin kencang, atau suhu yang panas, dan dapat menambah risiko bagi mahasiswa dan staf yang terlibat. Kemudian ada paparan bahan kimia berbahaya. Banyak eksperimen dilakukan di laboratorium sains dasar kelautan melibatkan bahan kimia berbahaya seperti bahan pengawet, bahan kimia untuk uji kualitas air, dan bahan kimia untuk pengelolaan sampel laut. Tanpa prosedur keselamatan yang tepat, mahasiswa dan staf dapat terpapar bahan berbahaya ini yang dapat mengakibatkan keracunan, luka bakar kimia, atau permasalahan pernapasan. Kemudian tidak memakai alat pelindung diri. Penggunaan APD yang memadai sangat penting, terutama dalam kegiatan lapangan dan laboratorium yang memiliki bahan berbahaya. Salah satu masalah yang terjadi adalah ketersediaan atau penggunaan APD yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Misal di lapangan, mahasiswa mungkin tidak membawa masker pelindung yang sesuai, kemudian tidak membawa APD digunakan pada kapal. Selanjutnya, prosedur yang selamatnya tidak terstandarisasi. Prosedur yang tidak diselesaikan dengan baik, tidak diterapkan dengan ketat di seluruh kegiatan perkuliahan juga dapat menjadi masalah utama. Sebagai contoh, prosedur evakuasi darurat yang tidak teruji di lapangan atau ketidaktahuan mahasiswa dan staf mengenai cara penanganan kecelakaan yang tepat. Dampak kesalahan prosedur kerja. Kesalahan prosedur kerja di program studi ilmu kelautan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan, penelitian, serta keselamatan mahasiswa dan staf yang terlibat. Berikut adalah beberapa dampak yang lebih mendetail dari kesalahan prosedur kerja terjadi. Yang pertama, kerugian waktu dan sumber daya. Kesalahan prosedur kerja, baik yang terjadi di laboratorium maupun di lapangan, dapat mengarah pada pemborosan waktu dan sumber daya. Pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai dengan SOP diterapkan akan membutuhkan waktu tambahan untuk mengulang eksperimen atau tugas yang sudah dikerjakan. Kerusakan peralatan dan fasilitas. Salah satu dampak langsung dari kegiatan kesalahan adalah kerusakan pada alat-alat yang digunakan di laboratorium atau selama kegiatan praktikum lapangan. Alat-alat laboratorium sensitif seperti instrumen pengukur pH, salinitas, atau alat ukur untuk biota lainnya bisa rusak jika tidak digunakan dengan baik dan benar.
Penurunan kualitas penelitian dan pengajaran. Kesalahan dalam prosedur kerja dapat berakibat langsung pada penurunan kualitas hasil penelitian. Misalnya, dalam penelitian tentang kualitas air, jika prosedur pengambilan sampel atau pengujian kualitas air tidak dilakukan dengan baik dan benar, hasil dilakukan dapat menjadi tidak valid atau tidak akurat. Risiko keselamatan kerja. Kesalahan kerja yang terkait dengan keselamatan kerja dapat berakibat fatal. Di lapangan atau di laboratorium, prosedur tidak diikuti dengan baik dan benar, seperti tidak menggunakan APD yang sesuai atau tidak melakukan prosedur penanganan bahan kimia berbahaya, dapat meningkatkan risiko cedera atau keracunan. Sebagai contoh, tidak mematuhi prosedur keselamatan saat menggunakan bahan kimia dapat menyebabkan paparan langsung terhadap bahan berbahaya risiko lainnya. Dampak kesehatan dan keselamatan kerja. Isu kesehatan keselamatan kerja di program studi ilmu kelautan memiliki dampak yang jauh lebih luas karena melibatkan kesejahteraan mahasiswa dan staf terlibat dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, dan penelitian lapangan. Dampak yang ditimbulkan antara lain peningkatan risiko cedera atau kecelakaan kerja. Salah satu dampak terbesar dari permasalahan kesehatan kerja adalah peningkatan risiko terjadi kecelakaan. Kegiatan praktikum lapangan dilakukan di daerah yang medan yang sulit dan kondisi yang cuaca tidak dapat diprediksi, meningkatkan risiko kecelakaan fisik. Kemudian, gangguan kesehatan akibat paparan terhadap bahan kimia berbahaya. Kegiatan laboratorium atau di lapangan yang melibatkan bahan kimia memiliki risiko mengakibatkan gangguan kesehatan serius. Misalnya, paparan terhadap bahan kimia berbahaya seperti formalin, klorid, atau bahan toksis lainnya bisa menyebabkan masalah pada pernapasan, iritasi kulit, atau keracunan. Menurunnya semangat kerja dan produktivitas. Ketidakamanan dalam bekerja, baik di lapangan maupun di laboratorium, dapat menurunkan semangat dan motivasi kerja mahasiswa dan staf. Ketika mereka merasa tidak dilindungi atau tidak aman di lingkungan kerjanya, mereka bisa kehilangan rasa percaya diri. Kerugian finansial dan reputasi institusi. Setelah kerja dapat dan gangguan kerja yang serius tidak hanya menambah biaya langsung seperti biaya medis, tapi juga dapat merusak reputasi program studi dan universitas. Solusi rekomendasi untuk mengatasi permasalahan terjadi kesalahan prosedur kerja dan kesehatan kerja di program studi ilmu kelautan. Salah satunya untuk dalam kesalahan kerja prosedur kerja yaitu adanya SOP atau standar operasional kerja. Program studi kelautan harus mengembangkan dan mendokumentasikan prosedur operasional yang jelas dan terstandarisasi untuk setiap kegiatan. Kemudian ada pelatihan dan sosialisasi prosedur kerja, mengadakan pelatihan rutin dan sosialisasi tentang prosedur kerja yang tepat untuk mahasiswa dan staf. Kemudian, pengawasan dan evaluasi terhadap prosedur kerja. Prosedur kerja telah diterapkan harus diawasi dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa mereka diterapkan dengan benar dan efektif. Meningkatkan kesesuaian antara teori dan praktek. Agar masih tidak hanya memberikan teori tapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan baik dan benar di lapangan atau di laboratorium. Perlu adanya kesesuaian yang lebih baik antara materi kuliah dengan prosedur lakukan di lapangan. Solusi untuk kesehatan keselamatan kerja, penyediaan alat pelindung diri yang memadai. Program studi kelautan harus memastikan bahwa mahasiswa dan staf selalu dilengkapi dengan APD yang baik di laboratorium maupun di lapangan. Penyusunan prosedur keselamatan yang terstandarisasi. Program studi ilmu kelautan harus menyusun prosedur keselamatan yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan praktikum dan penelitian. Prosedur keselamatan kerja ini harus mencakup pengendalian bahan kimia, prosedur evakuasi darat serta langkah-langkah yang untuk mencegah kecelakaan kerja. Pelatihan keselamatan kerja yang rutin. Pelatihan keselamatan kerja harus menjadi bahan integral dari kurikulum dan dilakukan secara rutin. Mahasiswa dan staf terlibat dalam kegiatan lapangan atau di laboratorium dengan bahan berbahaya perlu menjalani pemantauan kesehatan secara berkala dan mengidentifikasi potensi masalah kesehatan sejak dini dan mencegah langkah-langkah komplikasi lebih lanjut. Kesimpulan, kesalahan prosedur kerja dan masalah kesehatan setelah keselamatan kerja adalah tantangan signifikan yang dihadapi oleh program studi kelautan. Kedua permasalahan ini jika tidak segera ditangani dengan dapat berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan, penelitian serta keselamatan mahasiswa dan staf yang terlibat. Melalui interpretasi yang dilakukan dapat melihat bahwa faktor utama yang menyebabkan kesalahan adalah ketidakstandar atau SOP. Kesimpulannya, untuk mencapai tujuan yang lebih baik, kualitas pendidikan dan keselamatan kerja di program studi ilmu kelautan, also perlu dilakukan perbaikan menyeluruh baik prosedur kerja yang ada, peningkatan fasilitas keselamatan, serta pelatihan yang lebih intensif bagi mahasiswa dan staf,
Dengan langkah-langkah yang tepat dan komprehensif, program studi ini akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan solid tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang aman efektif dalam menghadapi tantangan dunia kelautan. Terima kasih, selamat malam.